tetapi saya masih ragu dengan calon saya. Baik, belum selesai. Bagaimana kita tahu kalau dia adalah yang Allah takdirkan untuk kita? Untuk Anda barangkali bukan untuk kita. Saya tidak ikut. Saya sudah menikah. Saya sudah menikah punya anak 2, ya. Baik. Ya. Sederhana sebetulnya. Sederhana. Allah sudah memberikan keterangan dalam Al-Quran. Itu keterangan yang indah sekali. Termasuk di Quran surah An-Nur, surah ke-24 itu, ayat 26 dan seterusnya. At-tayyibatu lit-tayyibin. Sebelumnya al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat. At-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Orang baik itu akan ketemu yang baik lagi. Sedangkan yang tidak baik akan ketemu yang tidak baik lagi. Ini sederhana. Ukuran pertama kalau Anda ingin melihat apakah dia cocok dengan Anda atau tidak, yang pertama lihat apakah ketika berpasangan dia ada kebaikan atau tidak, maslahat atau tidak. Makanya tadi ta'aruf, ada tak serius, ada alif. Alif itu menunjuk saling mengetahui masing-masing. Jadi jangan sampai tiba-tiba ujuk-ujuk menikah tapi Anda nggak kenal tentang sifat-sifat yang mungkin muncul. Dan habis kasih sayang Anda pada fase pranikah. Jadi ketika menikah kasih sayang sudah nggak ada lagi, sudah hambar. Ini poinnya. Jadi silakan Anda cek. Kalau sebelum menikah itu semua kelihatannya bagus, gitu kan, indah. Terus Anda naik beca berdua, seakan-akan beca milik bersama, tukang beca nggak ada, ya jalan. Dosa ini. Ini ukurannya. Lihat dulu. Kalau dalam pertemuan Anda selalu terjaga mengarahkan kepada yang baik menurut Allah, maka di situ Anda menemukan ciri yang pertama. Cek. Dalam perjalanan ta'aruf, dia selalu mengarahkan Anda untuk dekat dengan Allah. Tapi modusnya bukan cuma kelihatan hanya ingin mengarahkan, mengangkat, bukan. Yuk, yang tahajud, yuk begini, yuk begitu, yuk. Akan kelihatan mana yang direkayasa, mana yang benar-benar mengalir dalam dirinya. Akan nampak dalam kepribadian. Dia sudah bisa membedakan mana yang paling berhak sebelum menikah dengan setelah menikah. Silakan cek. Pasangan yang selalu mengarahkan Anda pada ketaatan, mendekatkan Anda dengan Allah, bakti pada orang tua, itu yang dinilai baik oleh Quran. Kadang-kadang hati-hati, mohon maaf, pada pasangan yang belum sah begitu perhatian, pada orang tua yang berhak dengan Anda, hilang kasih sayang, itu fatal. Apalagi calon pasangan yang menjauhkan Anda dari orang tua Anda plus menjauhkan Anda dari Allah, itu yang bahaya. Hati-hati ya, ini bagian pertama. Jadi cari sifat baik yang diridhoi oleh Allah. Ini, kalau Allah saja sudah ridho, masya Allah, maka bagaimana dengan makhluk yang lain? Jadi kalau Allah sudah ridho, sudah terkumpul segala kebaikan pada dirinya. Ini poinnya. Yang kedua, sifat kafaah kufu. Kafaah kufu, kecocokan, kesesuaian. Disebut dengan, kalau bahasa Qurannya zauj namanya, satu keselarasan. Nah dalam masa ta'aruf ini Anda bisa melihat, Anda bisa tanya kepada bagian keluarganya, apa karakternya, bagaimana sifatnya. Karena nanti sebelum menikah nggak tampak, tapi setelah menikah sifat kekurangan itu akan dieksplor oleh setan supaya Anda terpecah. Nggak percaya silahkan, Pak, kita punya banyak pengalaman kan ya. Kalau sebelum menikah yang paling cantik calon kita, tapi setelah menikah paling nggak enak, paling tidak suka melihat pasangan kita kadang-kadang dalam satu hal tertentu. Ibu pernah mengalami kejadian ini. Ibu mau keluar, ada suami orang mau ngantor, masya Allah. Ke kantor Pak, masya Allah. Suami sendiri, mah ngantor dulu, ya udah sana. Sama, bapak juga begitu. Istri sendiri ngantar anak dulu Pak, ya udah hati-hati, hati-hati. Istri orang ngantar anak Bu, masya Allah, luar biasa. Nah, terus karakter pribadi, kadang-kadang ada yang fitrah, ada yang unik. Itu harus diketahui. Misal yang fitrah, karakter perempuan yang senang dengan keindahan. Misal, makanya kalau ada sesuatu kadang sering minta pendapat, tapi uniknya kadang nggak konsisten. Tujuannya ke pesta, ingin menunjukkan gaunnya yang indah, bawa warna biru, warna merah, datang pada Anda. Pak, ini bagus mana ya? Merah atau biru? Kayaknya merah deh, Mak. Ah, kayaknya biru deh, Pak. Tuh. Katanya nanya, dikasih tahu dia punya pilihan. Kalau sudah punya pilihan, kenapa nanya? Mending kalau dipakai salah satu, begitu keluar pakai kuning. Nah itu sifat kafaah itu, sifat khas kesesuaian. Itu dari sejak sebelum menikah harus coba dilihat bagaimana karakternya sehingga Anda bisa imbangi. Oh dia begini, dia begitu, Anda bisa tanyakan dan sebagainya. Ya? 3, komitmen berumah tangga yang baik. Awas hati-hati, komitmen berumah tangga, karena nanti akan melakukan persoalan yang sangat kompleks. Dihadapkan pada persoalan yang tidak mudah.
persoalan keuangan bisa beda dan sebagainya. Kalau tidak sepenuhnya, kadang-kadang punya prinsip demikian. Harta kamu punya saya, harta saya punya saya, ya kan? Nah itu harus diketahui. Sebelum Anda menikah harus punya komitmen. Awas ya, hati-hati. Belajarnya sebelum menikah, bukan setelah menikah baru belajar. Jangan-jangan setelah menikah Anda belum tahu apa hak suami, apa di Quran itu kitab paling lengkap yang saya dapatkan yang membentuk detail kehidupan rumah tangga. Sebelum menikah kamu akan mengerjakan ini kewajibannya. Yang perempuan ini tugasnya. Jangan sampai tertukar. Saya tanya pada ibu, yang pemimpin di rumah tangga siapa? Bu, yang pemimpin suami. Quran surah keempat ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Baik ya? Laki-laki menjadi pemimpin, pengayom, pelembut bagi keluarga, bagi istri. Apa ciri khas pemimpin? Ibu, Pak, ciri khas pemimpin apa? Tegas. Apalagi? Baik, tanggung jawab, berwibawa. Ciri khas pemimpin itu tidak mau dipimpin. Ciri khas pemimpin tidak mau dipimpin, tidak menerima saran, hanya menerima usulan. Nah, kadang-kadang di sini lupa. Anda bedakan antara direktur dengan manajer, itu berbeda. Pilot dengan co-pilot itu kewenangannya lain. Kalau dua-duanya pengen jadi pilot, bagaimana pesawat bisa dikendalikan? Bisa oleng. Hati-hati. Maka di sini kadang-kadang lupa. Istri ingin mengambil tugas laki-laki, laki-laki mengambil tugasnya, istrinya, itu bisa keliru. Jadi kadang-kadang ada hal-hal yang unik yang terjadi, sering demikian. Dan tidak boleh ada kesan misalnya ada istilah suami takut istri. Oh, ada kerjasama. Apa yang mau ditakutkan? Kalau takut kenapa berumah tangga? Di dalam satu daerah, satu kampung, RT-nya dikenal dengan suami takut istri keseluruhan orang tua, orang-orang itu. Maka dikumpulkan oleh RT-nya. Ini terkenal satu kampung takut istri. Dicek oleh RT-nya, yang takut sama istrinya sebelah kanan saya. Semua ke kanan. Kecuali satu ke kiri. Bapak tidak takut. Istri saya nyuruh ke kiri, Pak. Ada aja. Terakhir, ya, usahakan yang sekiranya untuk laki-laki Bu ya, kedekatan pada Allah itu kalau sekarang coba cari yang kira-kira dia punya kedekatan dengan Al-Quran. Saya sarankan punya kedekatan dengan Al-Quran. Makanya kalau ibu nanti di rumah kedatangan pemuda ahli Quran, itu anugerah. Biasanya kalau Quran sudah ada dalam dirinya dan cara menghafalnya baik, itu akan ada keberkahan. Silahkan, pernah nggak Anda menemukan imam yang hafal Quran, orang hafal Quran, kemudian kedudukannya rendah di masyarakat? Nggak ada. Dunianya akan diangkat oleh Allah, akan diangkat, akan ada kebaikan-kebaikan. Makanya sekarang sedang tren orang-orang kalau menikah dilihat hafalan Qurannya, dicek, tapi bukan formalitas, bukan pendekatan yang baik kepada Quran. Terus saya pernah dengar kisah itu ada seorang kiai kedatangan 3 orang pemuda melamar anak gadisnya juga cantik, soleha dilamar. Yang ditanya, masya Allah, itu Qurannya pertama kali. Anda siapa namanya? Saya Anas Pak. Baca surat Anas. Masya Allah, baca bagus. Anak kedua? Saya Tolik Pak. Baca surat At-Tolik. Masya Allah, bagus. Selesai garis. Yang ketiga udah pucat dulu. Anda siapa namanya? Saya Imron Pak. Belum selesai dia pintar. Saya Imron Pak, tapi panggilan sehari-hari Ulhu.